Alhamdulillahilladzi ahalla thayyibati wa harrama jami'al khaba'ithal muntikat wa tawa'ada 'ala fa'iliha bi alimil iqab. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ilal khairati wan nahi 'anis sayyi'at. Amma ba'du. Terucaplah kata di awal bahasa, obat kalbu di kala pilu, pelipur lara di kala duka, tak lain hanyalah dengan mengucapkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada makhluk termulia di semesta alam, Rasul teragung dari para utusan yang menjadi titik tumbuh kejayaan Islam, uswah sempurna bagi umat sepanjang zaman yang mampu membawa peradaban menuju masa terang benderang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para alimal ulama beserta para aparatur pemerintahan, juga tokoh kemasyarakatan. Yang saya hormati para tamu undangan, hadirin kaum muslimin wal muslimat, juga tidak lupa saudara-saudariku seiman yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak revolusi industri, teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan melesat cepat, penunjang kebutuhan dan kemudahan manusia diciptakan. Bahkan banyak aktivitas kini bisa diselesaikan dengan sentuhan tangan. Begitulah teknologi dan sosial media. Terdengar hebat dan bermanfaat, namun di sisi lain penuh dengan jebakan dan tipu daya. Lalu apa saja dampak negatif sosial media? Yang pertama, menghilangkan rasa syukur. Sosial media adalah tempat ditemukannya banyak hal, baik yang bermanfaat, bahkan hal yang mendatangkan maksiat. Akan sangat baik, Bu, jika sosmed Ibu gunakan untuk nonton kajian atau nyari resep makanan. Akan sangat baik, Pak, jika sosmed Bapak gunakan untuk nonton ceramah atau nyari cara beternak dan bertani yang baik dan mudah. Betul, Bu, Pak? Betul. Tapi kenyataannya, banyak di antara umat masa kini, baik pemuda ataupun pemudi, baik yang masih muda ataupun yang sudah tua, menggunakan sosial media hanya untuk berlomba-lomba dalam hal dunia saja. Memamerkan harta, memamerkan kecantikan dan ketampanannya, memamerkan gaya hidup mewah jalan-jalan setiap harinya, bahkan tak jarang pula ditambah sindir-menyindir dengan tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Dan disinilah setan bekerja. Ketika setiap hari yang disaksikannya adalah kehidupan mewah orang di luar sana, setan berbisik membuat kita merasa serba kekurangan, tidak punya apa-apa, hingga lupa mensyukuri apa yang kita punya. Disinilah bahayanya sosial media, mengikis rasa syukur manusia. Apa yang terjadi jika manusia tidak bersyukur? Bukan hanya hati yang gusar, bukan hanya hati yang sempit, bukan hanya hati yang sulit merasa bahagia. Lebih mengerikan dari itu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Hadirin rahimakumullah, semakin marak penggunaan teknologi dan sosial media dengan tidak bijak, semakin banyak manusia yang perlahan terkikis rasa syukurnya. Orang yang hilang rasa syukurnya, maka akan lemah imannya, rusak akhlaknya, dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika umat sudah jauh dari Allah, maka akan datang bahaya besar yang kedua, yaitu rusaknya agama. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Miris hadirin, melihat jauh perbedaan muslim terdahulu dan keadaan muslim zaman sekarang. Dulu Islam dipenuhi tokoh-tokoh besar dan hebat, para perwira, para panglima, para cendekia, para jenius di tiap bidangnya, hingga tak heran jika semua hal besar di dunia berpusat pada tokoh muslim yang luar biasa. Ada Usama bin Zaid sang komandan pasukan, Imam Syafi'i sang hafiz Al-Quran, Ibnu Sina sang bapak kedokteran, Al-Khawarizmi sang matematikawan, hingga Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel di usia 21 tahun, sultan muda yang tak akan pernah terlupakan. Tidakkah kita terinspirasi untuk kembali menjadi umat yang kuat, serta melawan dampak negatif teknologi dan sosial media yang hebat? Kita tidak bisa melawan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tapi kita mampu memanfaatkannya untuk hal-hal positif dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, mari kita gunakan teknologi dan sosial media untuk banyak hal baik. Ambillah ilmu bermanfaat sebanyak-banyaknya, sebarkanlah kebaikan seluas-luasnya, dan jadikan setiap kegiatan kita berniat baik, hingga Allah membalasnya dengan lebih banyak kebaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.